warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anandaku yang selalu cintai dan sada banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Miftah di pembelajaran karya ilmiah siswa. Nah, tahun ini merupakan tahun yang istimewa karena kita melakukan pembelajaran dari rumah. Lantas, bagaimana dengan proyek-proyek kita di karya ilmiah siswa yang terdahulu dan bagaimana agenda kita di tahun ini? Nah, kita simak video kali ini. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu yuk dengan karya ilmiah siswa untuk mereview ingatan kalian apa itu kegiatan karya ilmiah siswa. Nah, untuk anak Anda yang baru bergabung di SMP Al-Falah kita, apa itu karya ilmiah siswa atau dalam pembelajaran kita biasanya menyebut dengan KIS. Karya ilmiah siswa tentunya suatu produk ataupun suatu metode atau suatu jasa yang kalian hasilkan dengan menggunakan metode ilmiah yang tentunya dilakukan oleh siswa, oleh pelajar-pelajar dengan dampingan ustadz-ustadzah dengan menggunakan metode ilmiah. Itu yang bisa ada garis bawahi ya. Kegiatan karya ilmiah siswa ini tentu sangat sesuai dengan visi dan misi SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Salah satu misi SMP Al-Falah Ketintang Surabaya yaitu mencetak generasi ananda yang siap hidup menatap zaman. Melalui kegiatan karya ilmiah siswa, maka SMP Al-Falah Ketintang Surabaya ingin menciptakan ananda membentuk generasi-generasi insan kamil yang siap hidup menatap zamannya. Lalu, agenda apa saja sih di tahun ini? Target kita karya ilmiah siswa di tahun ini adalah menghasilkan suatu penemuan ilmiah atau produk ilmiah. Walaupun selama 1 semester ini Ananda berkegiatan di rumah, tetapi waktu dan jarak tidak membatasi kita untuk membuat satu produk ilmiah. Lalu, tentu dalam suatu pembelajaran kita harus memiliki komitmen-komitmen dalam belajar. Kontrak belajar apa yang ada di pembelajaran karya ilmiah siswa? Yang pertama yaitu mengikuti proses pembelajaran tepat waktu. Sehingga sesuai dengan jadwal kalian harus standby untuk dapat mengikuti pembelajaran KIS dengan penuh disiplin. Kemudian yang kedua adalah mengisi absensi pada form yang telah Ustazah Miftah sediakan, karena di sini akan Ustazah data kehadiran kalian sehingga harapannya nanti kalian dapat menyelesaikan proses ini dengan maksimal. Kemudian toleransi keterlambatan tugas adalah H+24 jam dari deadline. Misalkan Ustazah Miftah hari ini memberikan satu tantangan yang deadline-nya adalah terakhir dikumpulkan hari ini pukul 11 misalnya seperti itu, maka toleransi keterlambatannya adalah hari ini dan 24 jam ke depan dari deadline yang Ustazah Miftah sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah harapan Ustazah anandaku semuanya dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran karya ilmiah siswa. Nah, setelah kalian memahami apa itu karya ilmiah siswa, kita mulai nih dari mana ya pembelajaran karya ilmiah siswa kita di semester kali ini. Maka Ustazah samakan kelas 7, 8, dan 9. Kita mulai dari mencari suatu masalah. Kemudian setelah kita menemukan masalah, kita akan membahas masalah tersebut atau mencari solusi masalah tersebut melalui satu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Dan harapannya di penghujung pembelajaran nanti kita bisa menemukan suatu temuan atau memberikan suatu solusi dari permasalahan yang sudah kita temukan. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Ustazah kok kita disuruh mencari masalah yang seperti apa? Nah, kita identifikasi dulu ya nak, apa itu sebenarnya masalah?
yang kontekstual dengan pembelajaran karya ilmiah siswa. Masalah kalau secara penerjemahannya atau secara referensinya adalah ketidakseimbangan atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Di pandemi kali ini, di tengah situasi seperti ini, kita sering sekali nih menemukan banyak masalah. Misalnya permasalahannya adalah bosan, tidak bisa keluar rumah. Atau di awal-awal pandemi kemarin kita menemukan masalahnya kekurangan masker, kelangkaan hand sanitizer. Nah, kabar gembiranya ada yang kemudian langsung membuat suatu penemuan, yaitu membuat hand sanitizer secara alami. Lalu bagaimana caranya kita bisa menemukan suatu masalah? Caranya adalah menjadi suatu pribadi yang tidak skeptis, tidak acuh, tidak apatis. Maka kita harus mengamati atau melakukan suatu pengamatan. Mengamati lingkungan sekitar, melihat apakah permasalahan di lingkungan sekitar atau mungkin permasalahan pada diri kita sendiri. Misalnya permasalahan diri kita sendiri adalah sering terlambat ketika bangun sholat subuh. Nah, sudah pasang alarm di HP tapi kok masih terlambat terus, maka kita akan membuat alat yang mana alat tersebut mampu membangunkan kita saat sholat subuh. Aduh, masa sih Ustazah? Masalah itu bisa menghasilkan suatu penemuan ilmiah? Tentu, karena sejarah sudah bisa membuktikan bahwa ilmuwan-ilmuwan terdahulu juga mengalami suatu masalah, baru kemudian menciptakan suatu teori, suatu hukum, atau bahkan suatu penemuan. Coba kita tengok. Di gambar itu adalah seorang ilmuwan kebanggaan Muslim, yaitu Al-Khwarizmi. Ketika menemukan suatu permasalahan perhitungan yang sangat rumit di zaman Babilonia, maka Al-Khwarizmi bisa menghasilkan suatu penemuan dari cabang matematika yang fenomenal sampai sekarang, yaitu aljabar. Kemudian kita bisa cek lagi, ada ilmuwan lagi, karena Ustaz mengajar IPA, Ustaz dicontohkan dalam ada ilmuwan lagi, yaitu misalnya Newton. Ketika duduk-duduk di bawah pohon, Newton melihat ada apel yang jatuh. Nah, kemudian dia berpikir, kenapa apel ini selalu jatuh ke bawah ya? Kenapa apelnya enggak langsung naik ke atas? Maka Newton menemukan satu hukum, yaitu gravitasi, yang bahkan kita kenal sampai detik ini. Nah, ada satu lagi nih ilmuwan, yaitu Archimedes. Yang kelas 8 pasti gak asing nih dengan Archimedes, karena kita sudah mempelajari hukum Archimedes ya. Saat itu Archimedes diminta oleh temannya yang kebetulan adalah seorang raja untuk memecahkan masalahnya. Raja tersebut ingin tahu apakah mahkota yang dibuat oleh tukang pembuatan mahkotanya ini 100% emas atau mungkin ada bahan campuran perak. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Archimedes kemudian berpikir, dia mencelupkan dirinya ke bak, ada air yang tumpah. Sampai dia berteriak, Eureka! Nah, kemudian dia dengan ketekunannya dapat menghasilkan suatu hukum yang kita kenal sampai sekarang dan kita pelajari, yaitu hukum Archimedes. Ustazah, itu kan ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Sekarang apakah ada anak-anak yang berhasil menciptakan atau menemukan sesuatu? Wah, jangan salah anandaku, sangat banyak ananda-ananda di luar sana yang dengan keren berhasil membuat suatu penemuan. Jangankan ananda di luar sana, teman-teman kalian pada tahun lalu juga berhasil menciptakan permen dari sayur kol atau mengolah biji alpukat menjadi nugget. Tentu kalian semua juga bisa. Sedang ambil contohnya ya. Ini kita ada Novel Razik. Novel Razik ini berasal dari Aceh. Nah, karena kegemarannya mempelajari sains, kemudian Novel Razik melakukan suatu penelitian, yaitu menemukan sumber energi alternatif listrik. Kebetulan Razik menemukan dari buah kedondong yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya. Keren kan? Kita kenal lagi yuk dengan Nara. Nara ini pelajar asal Surabaya. Karena saat itu Nara melihat ayahnya yang bekerja siang malam, kemudian suasana Surabaya macet, panas. Nara ingin menemukan kira-kira ayah ketika pakai helm biar nggak panas gimana ya. Nah, Nara kemudian mencari tahu solusinya dengan melakukan penemuan-penemuan,
Berkat kegigihannya, akhirnya Nara dapat menciptakan helm berpendingin, jadi helmnya anti panas. Tidak sampai di situ, kemudian Nara juga mengembangkan produk helmnya ini, yaitu dengan melapisi bahan pembuatan popok di helmnya. Sehingga helm yang dibuat Nara selain berpendingin, juga helmnya anti gagal otak, sehingga aman bagi pemakainya. Keren kan? Nara yang keren, kemarin juga ada yang viral, yaitu seorang pelajar yang berhasil menemukan metode penurunan berat badan selama 1 minggu bisa turun 15 kg. Ananda ini sempat viral ya di berita-berita online. Keren sekali kan mereka-mereka, dan tentunya banyak sekali anandaku, anak-anak Indonesia lain yang juga punya kreativitas inovasi yang sama. Dan saya yakin Ananda SMA Al-Falah Ketinta juga punya bakat, potensi yang sama dengan anak-anak lain di luar sana. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk berkarya? Sudah siap untuk berkarya? Ustazah dengar dari jauh suara kalian, siap. Nah, begitu dong, kita harus semangat untuk dapat mengikuti proses pembelajaran karya ilmiah siswa ini. Tentu sebagai seorang muslim, membuat suatu karya ilmiah, mengamati suatu masalah, ini sudah ribuan tahun yang lalu ditulis Allah dalam Al-Quran. Melalui firman Allah yang pertama kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra di sini bukan berarti kalian membaca sesuatu hal yang ada teksnya saja, tapi Iqra di sini adalah mengamati lingkungan sekitar, melihat fenomena-fenomena yang ada, merasakan permasalahan, kemudian mencari tahu, mencari solusi permasalahan tersebut agar kita kembali ke fungsi kita, yaitu menjadi khalifah fil ardh, menjadi yang paling bermanfaat di dunia ini. Nah, itu tadi pembelajaran karya ilmiah siswa. Dan hari ini kita akan belajar mengamati permasalahan-permasalahan. Setelah ini, Ustazah kita akan memberikan kalian link video yang kemudian nanti akan kalian saksikan. Setelah itu, kalian harus mengamati masalah-masalah apa saja sih yang terjadi di sana. Selamat berproses ya anak-anakku. Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Ahli epidemiologi bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi epicentrum dunia bila masyarakat tidak segera sadar akan bahaya virus corona. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi kembali dilanjutkan Pemprov DKI Jakarta hingga 30 Juli mendatang karena penularan COVID-19 secara meluas terus terjadi. Meski begitu, hingga kini masih ada penolakan dari masyarakat soal pencegahan penyebaran virus corona yang bahkan berakhir dengan bentrokan. Seperti di bantaran Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu kemarin. Para pedagang kaki lima terlibat bentrokan dengan petugas Satpol PP menolak penertiban dalam kegiatan PSBB transisi. Aksi saling dorong antara pedagang dan petugas Satpol PP pun terjadi. Para pedagang menolak ditertibkan, bahkan ada pedagang yang nekat mengambil kembali barang dagangannya dari atas truk milik petugas Satpol PP. Sementara itu, kasus konfirmasi positif corona di Indonesia terus bertambah. Jumlah ini membuat kasus corona di Indonesia kini melampaui Tiongkok, negara yang menjadi pusat wabah pertama di dunia. Berdasarkan data dari worldometer.info, hingga Sabtu kemarin tercatat 84.882 kasus positif corona di Tiongkok. Sementara Indonesia selisih 1.238. Tren penambahan kasus positif corona di Indonesia dalam 3 hari terakhir selalu di atas angka 1.400. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Zurban menyebut kurangnya disiplin dalam masyarakat membuat kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Jangan sampai Indonesia melampaui Mesir terkait penambahan kasus corona per hari. Iya, ini kan sebetulnya masalah perubahan perilaku. Untuk perubahan perilaku itu memang ada beberapa tahapan. Pertama informasi, setelah tahu kemudian harus paham kemudian baru berganti perilaku yang baik, kemudian mempertahankan perilaku yang baik. Dan untuk Indonesia, karena ini masalah human behavior-nya agak unik, kita perlu didisiplinkan, perlu diawasi. Yeah. Jadi tidak cukup seperti sekarang, saya merasa pendisiplinan masyarakat kurang.
Iya, artinya kita harus meningkatkan supaya risiko tertular dari semua warga negara itu berkurang. Karena saya khawatir sebentar lagi kita bisa melewati Mesir, karena per hari Mesir hanya sedikit jauh di bawah 1.000, kita rata-rata setiap hari masih di atas 1.000. Jadi memang upaya untuk pencegahan harus diperketat. Dan masyarakat harus tahu banget bahwa risiko tinggi itu ada di mana saja. Antara lain misalnya kalau nonton bioskop, kalau makan restoran, kalau ada pesta pernikahan, pesta lulusan, itu berisiko tinggi. Demikian pula kalau di kendaraan umum. Sementara, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman dari Brisbane, Australia mengatakan masyarakat Indonesia belum melihat pandemi corona sebagai perkara serius. Hal ini justru mengkhawatirkan karena Indonesia bisa menjadi epicentrum COVID-19 dunia. Saya mengkhawatirkan kita, karena ini polanya eksponensial ya. Dalam peningkatan 1 juta kasus dunia itu hanya perlu waktu 4 hari. Nah, di Indonesia dengan minimnya tes ini, artinya kita tanpa kita bisa monitor, sebetulnya di masyarakat sudah terjadi peningkatan kasus secara eksponensial. Yang artinya Jawa yang saat ini menjadi epicenter juga bisa berkontribusi pada Indonesia menjadi epicentrum di level global. Oke, Anda mengkhawatirkan Indonesia jadi epicentrum COVID-19 global ya? Iya, ini yang saya khawatirkan. Oke. Karena masalahnya adalah masyarakat kita ini belum melihat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Pandemi ini, tipe dengan seperti COVID ini akan berlangsung relatif lama. Ingat, 100 tahun lalu, pas bulan Juli ini, Indonesia itu mengalami yang disebut dengan gelombang pertama pandemi flu. Flu Spanyol waktu itu ya? Betul, persis pada bulan Juli ini. Dan dalam waktu kurang lebih 3 tahun, hampir 4,5 juta penduduk Indonesia yang wafat. Masalah perilaku masyarakat kini menjadi masalah terbesar penanganan COVID-19 di tanah air. Indonesia memerlukan disiplin kuat serta kesadaran warga akan nyatanya bahaya virus corona agar dapat pulih dan segera bangkit dari pandemi global ini. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana? Sudah menyaksikan videonya? Sudah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada? Permasalahan-permasalahan yang kalian temukan jangan lupa dituliskan di Google Form yang sudah Ustazah lampirkan. Di sana ada beberapa pertanyaan dan perlu kalian jawab. Kalian temukan permasalahannya dan kalian prediksikan kira-kira solusi apa yang tepat dari permasalahan tersebut. Hari ini sampai di sini dulu ya anak-anakku, pembelajaran kita menemukan masalah. Masih panjang pembelajaran kita di karya ilmiah siswa untuk dapat menemukan satu penemuan versi kalian. Sudah yakin pasti akan ada karya-karya terbaik dari anakku, siswa SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum.